Kalimantan terletak di garis lintasan Khatulistiwa. Keindahan alam Pulau Kalimantan dengan hijaunya hutan belantara menjadikan pulau ini disebut sebagai Jamrut Khatulistiwa. Selamat datang di Kebun Raya Sambas. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengekspor kebun raya yang berada di utara Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sambas. Keanekaragaman hutan Kalimantan merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Dari seluruh keragaman hayati tersebut, berbagai spesies tanaman maupun hewan hidup bebas menghuninya dan merupakan keunikan tersendiri dari Kebun Raya Sambas. Kebun Raya Sambas terletak di Desa Sabung, Kecamatan Subah, kurang lebih 34 km dari ibu kota Kabupaten Sambas. Untuk menuju ke lokasi Kebun Raya Sambas, kita harus melalui jalan menyusuri bentangan perkebunan sawit yang tumbuh subur di hutan tropis ini. Tema dari Kebun Raya Sambas adalah konservasi ex situ tumbuhan riparian atau tumbuhan pasang surut air sungai. Sejalan dengan agenda 21 konservasi keanekaragaman hayati Indonesia dan strategi konservasi ex situ kebun raya di Indonesia, maka Kebun Raya Sambas dibangun untuk melengkapi jumlah kawasan konservasi ex situ kebun raya di Indonesia. Kebun Raya Sambas pada awal pengelolaannya berada di Dinas Kehutanan dan Perkebunan di masa pemerintahan Bapak Insinyur Burhanuddin Ar-Rasyid sebagai Bupati Sambas. Sekitar tahun 2004, di zaman masa pemerintahan beliaulah Kebun Raya Sambas dicanangkan untuk dibangun. Ini tidak bisa kita lupakan dan merupakan bagian sejarah dalam pembangunan Kebun Raya Sambas. Dengan adanya kolaborasi Pemda Sambas, Universitas Tanjung Pura, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, saat itu di masa pemerintahan beliau juga pada tahun 2007 dan 2008, lahan adat Ulayat PB Serimaram dengan kuasa warisnya Uray Sukran pada masa itu dibeli oleh Pemda Sambas seluas 300 hektar yang disaksikan oleh pemangku Majelis Adat Kesultanan Sambas Pangeran Ratu Haji Winata Kusuma. Di tahun 2008 juga Master Plan Kebun Raya Sambas dibuat oleh Kementerian PUPR. Kebun Raya Sambas diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Sambas. Saat ini, pengelolaannya dinaungi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan unit pelaksana teknis Kebun Raya Sambas sebagai lembaga yang menanganinya. Kawasan Kebun Raya Sambas secara umum merupakan lahan yang ditutupi oleh vegetasi hutan sekunder dengan tipe hutan dataran rendah dan sedikit hutan rawa serta hutan riparian. Area kawasan Kebun Raya Sambas seluas 300 hektar yang terletak pada ketinggian 32 sampai 75 meter di atas permukaan air laut. Untuk saat ini, Kebun Raya Sambas terbuka untuk umum. Kemudian hal yang dilarang bagi pengunjung di sini diantaranya adalah dilarang merusak, mengambil koleksi tanaman, membawa miras, narkoba, senjata api atau senjata angin, juga dilarang menangkap, membunuh hewan-hewan yang ada di dalam Kebun Raya Sambas. Untuk saat ini, kegiatan rutin yang dilakukan di Kebun Raya Sambas diantaranya adalah satu, merawat tanaman hasil eksplorasi yang LIPI lakukan di pembibitan dan persemaian. 2, merawat pak koleksi tanaman yang sudah ada. 3, merawat tanaman tumbuhan obat. 4, mendampingi mahasiswa magang dan penelitian yang rutin setiap tahun dilakukan. 5, mendampingi peneliti dari LIPI dan dosen Untan, Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan dalam melakukan penelitian di areal Kebun Raya Sambas. 6, menjaga kawasan Kebun Raya Sambas dari kegiatan illegal logging dan melakukan selalu pengawasan dalam areal dan sekitar Kebun Raya Sambas.
Kebun Raya Sambas adalah wisata ramah lingkungan. Di sini, pengunjung juga dapat memperoleh informasi menarik seputar dunia tumbuh-tumbuhan, konservasi, dan perkebun-rayaan. Selain tanaman tematik, di Kebun Raya Sambas, pengunjung juga dapat menemukan papan-papan interpretasi yang informatif dan edukatif seperti ini. Keunikan Kebun Raya Sambas adalah pertama merupakan hutan sekunder yang boleh dikatakan keanekaragaman jenis tanamannya masih lengkap. Yang kedua, menurut LIPI, Kebun Raya Sambas merupakan satu-satunya yang daerah ripariannya untuk kelas kebun raya terbesar di dunia sampai saat ini. Selain itu, keunikan dari floranya masih terdapat tanaman-tanaman langka seperti kayu ulin atau belian, meranti, gaharu, durian kura, belimbing darah, kalimbawan tikus, dan lain-lainnya. Khusus untuk fauna, masih ada jenis primata seperti orang hutan, bekantan, kelempiau, penatat, beruk, kera, dan jenis burung seperti enggang, elang, murai, dan lain-lain. Banyak spesies tumbuhan di sini bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia, terutama Pulau Kalimantan. Untuk diketahui, Kebun Raya Sambas adalah kawasan konservasi tumbuhan yang memiliki koleksi tumbuhan yang terdokumentasi dan ditata berdasar pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan. Kebun Raya Sambas merupakan satu-satunya kebun raya di Provinsi Kalimantan Barat yang dikembangkan untuk konservasi tumbuhan dengan prioritas tumbuhan khas Kalimantan Barat. Dilanjutkan oleh kepemimpinan Bupati Sambas Bapak Haji Satono dan Wakil Bupati Farul Rofi. Keinginan yang sangat kuat Bupati dan Wakil adalah untuk melaksanakan launching Kebun Raya Sambas dengan mempersiapkan infrastruktur jalan terdekat, membangun jembatan yang melewati Sungai Subah, membangun gerbang penerima, tiketing Kebun Raya Sambas yang juga merupakan salah satu syarat untuk launching setiap kebun raya daerah. Intinya, Bapak dan Wakil Bupati Sambas sangat semangat menyatakan Kebun Raya Sambas yang merupakan program nasional dan merupakan satu-satunya kebun raya yang ada di Kalimantan Barat akan di-launching pada tahun ini. Hutan hujan Kalimantan merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim dunia. Dengan adanya Kebun Raya Sambas, kita berharap selain hutan Sambas dapat terlindungi, juga memberikan hal yang positif bagi kehidupan flora dan fauna yang ada. Dan yang tidak kalah penting adalah menjadi tujuan wisata alam, baik untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Selamatkan hutan dari sekarang untuk generasi yang akan datang.